Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman, buah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Ayat yang ke-39 dan 40 malam ini yang akan kita baca insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Aw kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, semua orang kafir tanpa kecuali, a'maluhum, amal mereka adalah kasarabin, seperti fata morgana, jari wong Jawa kaya amun-amun, ya. Biqi'atin, wonten ing tanah ingkang datar. Yahsabuhu, yang fata morgana itu disangka, siapa yang menyangka? Adh-dham'anu, orang yang haus. Ma'an, adalah air. Jadi dari kejauhan fata morgana itu adalah seperti air yang mengalir. Jenenge wong ngelak ora ana tujuane kejaba banyu. Ketika mereka dalam lampunannya fata morgana adalah air, maka ia mendatanginya, ya. Hatta, sehingga idza, apabila ja'ahu, telah mendatanginya. Mendatangi apa? Tempat air yang dia sangka, tapi kenyataan dia adalah fata morgana, bukanlah air, ya. Lam yajidhu syai'a, ia tidak mendapati apapun. Tidak air yang ia dapati, lebih-lebih lagi kok sungai yang mengalir. Nah, wa wajada Allah, dan ia akan mendapati Allah indahu, di sisinya. Fawafahu hisabah, maka Allah Ta'ala akan memenuhi perhitungannya. Artinya siapapun yang beramal karena Allah dan didasari keimanan, tidaklah amalnya seperti amalnya orang kafir, ya. Demikian. Nanti akan kita jelaskan tentang makna kalimat fawafahu hisabah. Wallahu, dan adalah Allah sari'ul hisab. Sari, maha cepat. Al-hisab, perhitungannya.
sehingga tidak ada satupun yang tertunda dari untuk memberikan imbalan kepada setiap yang berhak akan haknya. Ya. Atau ini perumpamaan kedua. Tadi perumpamaan pertama. Kadzulumatin, seperti kegelapan. Fi bahrin di dalam lautan. Ya, atau seperti kegelapan yang berada di dalam lautan. Nah, orang yang berada dalam lautan gelap. Ya. Lujjiyin, apalagi lautannya bukan sembarang lautan, tapi lautannya adalah lujji. Apa artinya lujji? Laut yang sangat dalam. Mungkin lebih dalam daripada laut Arafuru. Tahu laut Arafuru di mana itu? Hah? Maluku ya, itu sangat dalam sekali, terkenal dalamnya. Nah, ya, bahrin lujji. Ya. Nah, yaghshahu, yang menutupinya maujun, ombak. Min fauqihi, di atasnya maujun, ada ombak. Karena ombak itu ada ombak dalam, ada ombak atas. Ada arus atas, ada arus bawah. Islam sudah mengajarkan itu, Al-Quran sudah menyebutkan. Ya, demikian. Kadang orang selamat dari ombak atasnya, tapi digulung dengan ombak bawahnya dan diseret, dan dia lebih bahaya. Baik. Min fauqihi, di atas ombak, atas sahab. Ada mendung. Ajari wong Jawa, mendung niku lek nemen, mendunge mentiung, karek cebloke. Sehingga tidak ada satu cahaya pun yang bisa menembusnya. Sebab napa? Mendunge mentiung. Apa artinya mentiung niku? Ya wis karek makhluk ngono ae. Menutupi Anda, di atas kepala Anda. Ya. Zulumatun, semua itu adalah kegelapan. Ba'duha, sebagiannya fauqa ba'din, di atas yang lain. Gelapnya apa tadi? Lautan. Gelapnya apa tadi? Ombak dalam. Gelapnya apa tadi? Ombak atas. Ditambah gelapnya? Awan. Apalagi ditambah gelapnya malam. Ya, demikian. Zulumatun ba'duha fauqa ba'd. Idza, apabila akhraja yadahu, ia keluarkan tangannya, saking gelapnya, lam yakat yaraha, hampir-hampir dia tidak melihatnya. Saya ingin bertanya, berapa sih jarak manusia dengan tangannya? Mas, sampean, tanganmu karo nyun sewu mripate sampean jaraknya berapa? Berapa meter? Tanpa meter. Tapi saking gelapnya, lam yakat yaroha, lek gak dipendeli tenanan gak ketok. Lah nyapa? Gelapnya lautan ditutup, gelapnya ombak bawah ditutup, gelapnya arus atas ditutup, gelapnya awan ditutup, gelapnya malam. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Nah, lalu Allah Ta'ala menyebutkan, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ, waman, dan siapa saja, lam yaj'al, Allahu, yang Allah Ta'ala tak menjadikan, lahu, untuknya, nuron, cahaya, fama, maka tidak akan, lahu, ia memiliki, min nurin, cahaya. Artinya bila Allah Ta'ala tak anugerahi cahaya bagi siapapun, maka kegelapan pasti yang akan ia rasakan. Tidak ada yang bisa membebaskannya kecuali Rabbul Alamin wa ahsanul khaliqin wa ahkamul hakimin. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca tafsirnya. Hadzani masalan. Dua ayat ini ke-39 dan 40 dari surat An-Nur
Masalani adalah dua perumpamaan. Mergo santri ini ora pate akeh, lek ngaji alon-alon mawon nggih ben iso ditutni karo pulpene. Nah, hadzani dua ini masalani adalah dua perumpamaan. Darabahuma Allahu, yang Allah Ta'ala menjadikan dua perumpamaan itu. Ya, li'amalil kufar, bagi amalnya orang-orang kafir. Jari wong Jawa, wabil misali yattadihu. Jawa napa Arab niku? Wabil misali lan kelawan contoh iku yattadihu, perkorone bakal gamblang. Jadi masalah itu memang kadang perlu contoh. Jadi ayat ini Allah Ta'ala memberikan permisalan gelap gulitanya dan kesesatannya orang kafir. Nah, kalau dipakai permisalan maka tidak keluar dari dua hal tersebut. Ya. Fi butlaniha, dalam kebatilannya. Kalimat batil berarti tidak diterima dan tidak sah. Ketika tidak diterima, ketika tidak sah, bermanfaatkah bagi pelakunya? Sama sekali. Ya. Nah, wa dhihabiha, dan hilangnya amal tersebut sudah sia-sia. Wa tahassara amiliha, dan akan merasa rugilah pelakunya. Dan akan merasa merugilah pelakunya. Wallah, demikianlah orang kafir. Kerugian adalah merupakan ikon dalam hidup mereka. Adapun orang yang beriman, indahnya Allah Ta'ala membuka firman-Nya di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Karena keberuntungan adalah ikon seorang yang beriman. Ya, baik di dunia ataupun di akhiratnya. Demikian juga sebaliknya. Ya, kerugian adalah ikon bagi orang-orang kafir. Ya. Minha, di antara perumpamaan tersebut, faqala, Allah berfirman di ayat yang ke-39, walladzina kafaru, dan orang kafir, birabbihim, dengan Allah, orang yang mengkufuri Allah. Nah, karena orang yang mengkufuri Allah pasti akan mengkufuri Rasulnya. Karena tidak ada Rasul kecuali Rasul Allah. Pasti akan mengkufuri kitabnya. Karena kitab yang diturunkan adalah kitab Allah. Akan mengkufuri malaikatnya. Karena malaikat adalah malaikat Allah. Mengkufuri hari akhir. Karena Allah Ta'ala yang menegakkan hari akhir. Mengkufuri takdir. Karena Allah Ta'ala yang menjalankan takdir tersebut. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, birabbihim, terhadap Allah, wa kadzabu rusulah, dan mendustakan Rasulnya. Ya, ingat di sana ada beberapa yang dia adalah merupakan hak yang berserikat di dalamnya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, karena hak itu terbagi menjadi tiga secara global. Pertamanya adalah hak prerogatif Allah. Apa maknanya hak prerogatif? Hak milik Allah tok. Tidak ada satupun selainnya yang berserikat dengan Allah dalam hak tersebut. Dia adalah ibadah dan harapan. Apa maknanya? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan tidak ada yang berhak diharapkan kecuali hanya Allah. Dan dua ini hak prerogatif Allah. Kemudian yang kedua, di antara hak adalah hak prerogatif Rasul. Hak prerogatif Rasul, yaitu dimuliakannya, lalu diagungkannya, kemudian dibelanya. Wajib bagi setiap pribadi untuk membela Rasul. Wajib untuk setiap pribadi memuliakan dan mengagungkan Rasul, karena ini adalah hak prerogatif Rasul. Tidak ada seorang pun yang berhak dibela zatnya lagi kecuali Rasul.
diagungkan kecuali Rasul, dimuliakan kecuali Rasul. Selain Rasul tidak memiliki hak itu, siapapun. Kemudian yang ketiga adalah hak yang berserikat dengannya Allah Ta'ala dan Rasul, yaitu keimanan, kecintaan, dan ketaatan. Apa maknanya tiga hal ini berserikat di dalamnya Allah Ta'ala dan Rasul? Maknanya adalah seorang tidak akan diterima dan tidak akan sah imannya kepada Allah kecuali iman dengan Rasul. Juga seorang tidak akan diterima cintanya kepada Allah kecuali dengan cinta kepada Rasul. Juga tidak akan diterima taatnya kepada Allah kecuali dengan taat kepada Rasul. Hingga Allah Ta'ala firmankan di surat An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapapun yang taat kepada Rasul, sungguh ia taat kepada Allah. Ya, demikian. Dan Allah Ta'ala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, bila kalian mencintai Allah, berarti harus mencintai Rasul. Bukti cinta kepada Rasul adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. A'maluhum, amal mereka kasarabin, adalah seperti sarab. Apa itu sarab? Dilihat footnote di bawah, saya ambil dari tafsir Al-Baghawi. Asyi'a'u alladhi yura nisfan nahar. Asyi'a, kilauan, biasan cahaya, alladhi yang yura, dilihat, nisfan nahar, pada waktu tengah hari. Footnote nomor 1. Indah saat siddatil hari, panasnya sangat. Fil barari, di tanah lapang. Lah kok ning hutan yo ndak ada. Ya. Lah nek segara yo ora enek. Lah nyapa segara ini sini banyu. Nah, ya, demikian. Yushbihu al-ma'a al-jariyah, yang menyerupai air yang mengalir. Nah, alal ardi, yang berada di permukaan bumi, yazunnuhu, yang disangka, man ra'ahu, siapapun yang melihatnya, ma'an, adalah sebagai air. Lebih-lebih lagi apabila di depan kita aspalnya setengah umum, maka yang terjadi adalah seakan-akan di depan kita telaga saat di tengah hari. Fa idza, maka apabila qaruba minhu, naam, ya, fa idza, maka apabila qaruba minhu, apabila sudah mendekatinya, in fasya falam yara syai'a, maka hilanglah semua itu. Falam yara syai'a, maka ia tidak mendapati apa. Mengenek banyu lho neng kene, landi ndak ada. Itulah apa tadi? Sarab. Orang Jawa mengatakan namun, wong Indonesia mengatakan, menamainya sebagai apa? Fata Morgana. Baik. Kita teruskan. Biqi'atin, di mana fata morgana itu? Biqi'atin. Apa makna qi'ah? Maksudnya adalah biqa'in. Kalimat qi'ah adalah dari kata-kata qa'. Dilihat di bawah, al-qi'atu jam'u qa'. Kalimat qi'ah, biqi'atin, adalah jam'u qa', merupakan bentuk jamak dari kalimat qa'. Jadi mufradnya qa'. Wa huwal mumbasitul wasi'u minal ardi,
Wahwa dan dia adalah al-mumbasit, yang rata, al-wasi, yang luas, minal ardi dari permukaan bumi. Itulah al-qa, luas, rata. Ya, demikian. Kalau neng gunung orang mungkin saya sampai akan dapatkan amun-amun. Ya, syaratnya amun-amun apa? Tempatnya harus luas, kemudian medianya juga rata. Nah, ai biqa'in, apa makna qa'? Syekh Sa'di mengatakan la syajara fiha wala nabata. Tidak ada syajar. Kalau syajar itu pohon-pohonan yang besar. Contohnya yo mauni, yo jati, lan sak piturute. Wala nabatin, dan tidak ada juga tanaman-tanaman kecil. Ya, tanaman-tanaman kecil ya, contohnya suket, contohnya pari, contohnya kacang dan semisalnya. Itulah tadi qa, daerah hamparan yang luas, yang rata, sama sekali tidak ada pepohonannya. Tahsabuhu dham'anu ma'an. Siapa itu az-dham'an? Perhatikan, yang dimaksudkan dengan az-dham'an adalah syadidul atas, orang yang sangat haus dahaganya. Ya, alladzi yatawahhamu ma la yatawahhamu ghairuhu, yang tidak berhalusinasi seperti halusinasinya orang lain. Wong niku lek luwe pikirane napa Pak Toyo? Panganan. Jare sapa? Ya jare sampean niku lek pas luwe. Wong niku lek ngelak pikire napa? Banyu. Apa meneh kok enek es tebu bae, jempali ana nekani ya siap. Ya, sebagian dari ulama mengatakan termasuk di antara hikmah dan maslahat disyariatkannya puasa adalah pikiran manusia tidak jari wong Jawa morak-marik mikir maksiat, ning pikirannya fokus makanan. Sehingga sebagian dari ulama mengatakan, wallah, seandainya pikiranku ndak ada yang dipikirkan kecuali makanan, jauh lebih aku suka daripada lek weteng wis kadung blending sing dipikir ngesore weteng. Napa niku ngesore weteng Pak Toya? Niku otomatis nggih. Wong sing luwih sing dipikir sing penting isine weteng. Nek lek wis kadung blending weteng ya turah tenagane, pikirane medun yang ngesor. Kata para ulama, wallah, dengan puasa akan membuahkan hikmah dengan fokusnya pikiran pada makanan. Wallah, berpikir tentang makanan jauh lebih aku suka daripada seandainya saya angen-angen pikiran dengan apa yang di bawahnya perut. Sehingga jangan lihat kitab-kitab fikih itu tidak pernah dibahas kitabun nikah, ya, kecuali setelah kitabul buyu. Kenapa? Lah wong lek ora ndek apa-apa mosok ya arepe mikir rabi pre ora ta ya. Lek wis turah baru mikir rabi. Sehingga dibahas kitabul buyu, terpenuhilah kebutuhan perut, kemudian setelah itu turun ke bawah sehingga dibahas kitabun nikah. Jadi dengan cari kitab-kitab para ulama, mulai dari Bulughul Maram, mulai dari kitab-kitab ya fikih dan seterusnya. Kita teruskan. Ya. Bisababi ma ma'ahu minal atas, bisababi dengan sebab ma ma'ahu apa yang dia rasakan minal atasi dari kehausan. Jadi haus yang sangat membawanya untuk senantiasa berhalusinasi adanya air yang akan ia konsumsi. Wahada, dan sesungguhnya ini adalah khusbanun batilun, merupakan prediksi yang batil. Fayaqsiduhu liyuzila dham'ahu, maka dia mendatangi apa tadi? Fata morgana yang dari kejauhan, liyuzila dham'ahu,
tujuannya supaya menghilangkan dahaganya, liyuzila supaya menghilangkan dham'ahu dahaganya. Nah, demikian. Kita teruskan. Hatta sehingga idza ja'ahu apabila ia telah mendapatinya, mendatanginya. Mendatangi apa? Koordinat titik yang dia anggap di situ ada air. Lam yajidhu syai'a, ia tidak mendapati sesuatu apapun. Fanadima, karena ia sudah lelah mendatangi tempat tersebut. Ya, saya ingin bertanya, kira-kira fata morgana itu terlihat dari arah sangat dekat sekali atau agak jauh sedikit atau jauh? Sik toh, tak baleni nih. Fata morgana itu loh ya, terlihat dari jarak yang sangat dekat sekali atau agak jauh atau jauh? Jauh. Orang mek guru agak jauh. 5 meter ya orang ketok fata morgana. Nah, satu baru. Itulah manusia. Ya. Nah. Bisa babinam. Fanandima maka ia menyesal nadaman sedih dan penyesalan yang sangat. Ya. Nah, wazdada ma bihi minadh-dham'i, wazdadalan semakin bertambah. Izdada yazdadu, bertambah. Ma bihi apa yang dia rasakan minadh-dham'i dari kehausannya. Jadi hausnya bukan berhenti alias lega, tapi justru semakin haus. Ya. Kenapa? Satu, bisa babi inqita'i rajaihi. Bisa babi dengan sebab inqita'i terputusnya rajai harapannya. Enggak ada harapan lagi. Kenapa? Sama sekali yang ia datangi ternyata tidak ada opo-opo. Tidak ada apa-apa di situ. Ya, demikian. Wa kadzalika demikian jugalah a'malul kufar, amalnya orang kafir. Demikianlah amalnya orang kafir. Bimangzilatis syarab adalah seperti fata morgana. Turo, terlihat. Wa yadhunnuhal jahil, dan diprediksi oleh orang yang bodoh. Alladzi la yadri, yang dia tidak faham al-umur, hakikat amal, hakikat perkara, amalan nafi'ah. Menurut mereka amal orang kafir adalah amal yang bermanfaat. Bagaimana tidak? Thomas Edison pencipta apa? Hah? Lokomotif atau listrik? Hah? Lokomotif ya? Nah, kaum muslimin menciptakan apa? Lihat orang kafir menciptakan ini, menciptakan ini, menciptakan ini. Sementara kalian sekarang yang memanfaatkannya. Wallahi ketika kita nalar sedikit saja, sejitanya orang mukmin itu dipenak nih karo Allah Ta'ala. Napa maksudnya dipenak nih? Sama ndak olah meres utakmu, ndak olah ngolah pikiranmu. Orang kafir sudah bergelut untuk pangan kami berkarya, untuk kemajuan kami memeras otak, sehingga kaum muslimin tinggal memanfaatkan. Gue gak iso tuku, gak iso gawe pesawat. Kayak nyapo kadek repot-repot gawe pesawat. Sing penting tuku 200.000 budal teko Jakarta numpak pesawat. Jadi sebenarnya harusnya demikian. Bahwa semua makhluk tidaklah tercipta makhluk kecuali tercipta untuk khidmah kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Demikian. La yadril umur a'malan nafi'ah. Menurut mereka prediksinya bahwasanya buah karya orang-orang kafir adalah amal-amal yang bermanfaat. Ya. Fayaghurru, maka akan menipunya suratuha, bentuknya. Lihat, kalian juga memanfaatkan listriknya, kalian memanfaatkan teknologinya, kalian memanfaatkan IT-nya, kalian bahkan menyewa
satelitnya, kalian juga masuk dalam Facebooknya, kalian juga masuk dalam Instagramnya, kalian masuk. Kau anggap itu bukan tidak ada nilai? Bukankah dakwamu semakin lancar dengan mereka? La haula wala quwata illa billah. Itulah orang yang tidak faham hakikat perkara. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyebutkan, walau kelihatannya jos mergacor, amal orang kafir tidaklah ia kecuali bak fata morgana saja. Kayaknya ada, ning rene apa nih. Ya, demikian. Wa yakhlibuhu khayaluha, dan mencengkramnya khayalnya. Jadi orang-orang yang tidak paham, kasihan mereka, terkalahkan oleh prediksi-prediksi yang tidak terbangun di atas ilmu, bahwa syarat amal diterima di sisi Allah haruslah ia ikhlas karena Allah dan terbangun di atas keimanan. Ya, demikian. Lihat footnote nomor 3 di bawah. Hadihi al-ayatu al-karimatu, ayat yang mulia ini saya ambil dari tafsir Adwaul Bayan karya al-Imam As-Singkiti rahimahullahu taala. Fi hadhihi al-ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, tafsirul Quran bil Quran. Anna a'malal kufar, bahwasanya amalannya orang kafir, ya, batilatun adalah batil. La wa annaha la syai', dan bahwa amalnya orang kafir la syai', enggak ada nilainya. Ya. Walaupun mereka di dunia telah mendapatkan Nobel, penghargaan, bapak listrik, bapak lokomotif, bapak nuklir, bapak dan seterusnya. Kenapa demikian? Li'annahu, sebab amal tersebut, naam, qala fis sarabil ladzi, li'annahu, karena dia, wa annaha la syai', li'annahu qala fis sarab alladzi mislaha matsalaha bihi, karena dia adalah Allah firmankan tentang fata morgana yang Allah Subhanahu wa taala perumpamakan amal orang kafir dengannya. Apa yang difirmankan oleh Allah? Hatta idza ja'ahu, sehingga ketika ia datang kepada tempat yang dia sangka air tersebut, ya, tentunya di akhirat, ketika masing-masing akan memetik buah karya kehidupan di dunianya dan amalnya, lam yajidhu syai'a, ia tidak mendapati apa-apa. Naam, wa ma dallat alaihi al-ayatul karimatu, wa ma dallat alaihi hadhil ayatul kalimatu fi budlani a'malil kufar, dan apa dallat yang ditunjukkan alaihi hadhil ayatul karimah, oleh ayat yang mulia ini, min butlani a'malil kufar, dari batalnya, tidak berharganya, tidak bernilainya, hapusnya amal orang kafir, ja'at muwaddahan, telah datang dengan diterangkan fi ayatin ukhor, di dalam ayat-ayat yang lain. Jadi bukan hanya ayat ini saja yang menerangkan bahwa amal orang kafir itu sia-sia, tapi juga diterangkan dalam ayat yang lain. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala di surat Ibrahim, Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Nah, ya, perhatikan di sini. Di surat, kita lihat di surat Ibrahim ayat yang ke-18, ya. Ya, Allah berfirman, Masalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang yang kafir bi rabbihim, terhadap Allah, a'maluhum, amal mereka,
Karomadin adalah seperti abu. Istaddat bihirih, abu yang berada di posisi musim istaddat bihirih, angin begitu kencangnya, ya. Fi yaumin asif, ya. Nah, di hari yang anginnya sangat kencang. Kalau di Indonesia angin sangat kencang itu musim apa kira-kira? Kemarau, ya. Nah, apalagi apabila di daerah Brebek. Brebek itu mana tuh? Kota angin itu mana di Jawa Timur? Probolinggo, ada juga Nganjuk. Nganjuk juga kota angin. Ya. Lebih dahsyat lagi ketika mungkin di daerah kutub. Anginnya begitu kencang. Dan saya merasakan di Madinah ketika musim panas anginnya luar biasa. Kayak wajah ini setrika. Musim dingin anginnya luar biasa, mencekam. Kata Allah, perumpamaan orang kafir itu adalah amal mereka nih seperti debu di hari yang angin sangat kencang. Ditiup oleh angin yang sangat kencang di hari-hari angin yang sangat kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mampu dari apa yang mereka amalkan ala syai' sedikit pun. Saya ingin bertanya, awune garing ditumpang ning duwe watune halus. Sekarang jangan berbicara tentang porselin, ya. Zaman dahulu mungkin belum ada porselin seperti. Ditaruh di atas porselin atau di atas batu yang sangat halus, ya. Kemudian ditiup dengan angin yang sangat kencang. Adakah tersisa abunya? Adakah tersisa? Itulah amalnya orang kafir. Sungguh kasihan. Sehingga kita ulang lagi, ikon bagi orang kafir adalah kerugian. Sebagaimana ikon bagi orang mukmin adalah keberuntungan. Sehingga Allah Ta'ala memastikan yang kedua di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Baik. Wa qaulihi ta'ala juga di dalam firman Allah Ta'ala masih berbicara tentang batalnya amal orang kafir dan sia-sianya dan tidak bermanfaatnya. Firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Ya, perhatikan. Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Furqan, wa qaddimna, dan kami hadirkan, ila ma'amilu min amalin, kepada apa yang mereka amalkan. Jadi ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang Allah firmankan, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang kafir pun melihat buah amalnya, pahala amalnya. Sehingga Allah katakan wa qaddimna, kami hadirkan, ila ma amilu min amalin, kepada apa yang mereka amalkan, faja'alnahu, namun kami jadikan amal tersebut haba'an mansura, adalah seperti debu yang berhamburan. Diwul-wulne disebul mawulbar, ora enek tipai. Iya, orang kafir lihat buah amal mereka dan pahalanya, tapi hanya sekedar saja, tidak bisa memanfaatkan. Karena Allah firmankan faja'alnahu, apa terus ya? Haba'an mansura, kami jadikan pahala amal tersebut walau sebesar gunung misalkan, adalah seperti debu yang berhambur-hamburan, tiada tersisa. Nah, ya, wallahu ta'ala alam. Jadi inilah 3 ayat disebutkan. Pertamanya yang kita bahas surat An-Nur ayat 39. Kemudian keduanya surat apa tadi? Ibrahim. Ketiganya surat
Al-Furqan semuanya satu kata menyatakan bahwa orang kafir mungkin melihat buah amalnya, tapi setelah itu Allah Ta'ala jadikan seperti abu yang ditiup angin, debu yang berhamburan, yang tiada mungkin mereka akan mendapatkan manfaat dari apa yang mereka amalkan. Kita teruskan. Nah, wa yahsabuha huwa aidan, dan dia pelakunya menyangka a'malan nafi'ah adalah sebagai amal yang bermanfaat, lihawahu, berdasarkan prediksi hawa nafsunya. Sehingga maaf, mereka walaupun orang kafir ada istilahnya job-job sosialnya, membantu orang fakir, begitu kan? Perusahaan-perusahaan itu ada job sosialnya, walaupun orang mukmin, orang muslim dibantu sama mereka, keperluan dakwah dibantu sama mereka. Kenapa? Sosial. Mereka anggap itu akan bermanfaat bagi mereka di akhirat. Nah, wahwa, dan dia aidan demikian muhtajun ilaiha, sangat membutuhkan kepada efek amal tersebut, buah amal tersebut. Bal bahkan mudtarrun ilaiha, sangat membutuhkan kepadanya, lebih dari kebutuhan seorang yang haus terhadap air yang dia datangi. Kahtiyajiz zam'ani lil ma', sebagaimana butuhnya seorang yang haus dahaga terhadap air. Itulah, tidak ada seorang pun kecuali membutuhkan kepada buah amal di dunia dengan mendapatkan pahala di akhirat. Nah, hatta sehingga idza qatima ala a'malih, ketika ia datang kepada amalnya, yaumul jaza, di hari pembalasan yaitu hari kiamat, wajadaha dha'i'ah, ia mendapatinya dha'i'ah. Apa maknanya dha'i'ah? Hilang, sia-sia, debunya hancur, debunya hilang, abunya lenyap, sama sekali tidak berbekas. Ya. Nah, walam yajidha syai'a, dan ia tidak mendapati sedikit pun. Walhal, sementara keadaannya innahu lam yadhhab, sebenarnya belum pergi. La lahu wala alaih. Nah, la lahu, tidak menguntungkan untuknya, wala alaih, dan tidak juga merugikannya. Bal, tetapi wajadallah. Nah, bal, tapi wajadallah, ia akan mendapati Allah indahu, di sisinya, fawafahu hisabah, pasti Allah memenuhi perhitungannya. Maknanya adalah amal orang kafir itu sebenarnya tidak sia-sia, tapi Allah Ta'ala sudah balas. Tapi kapan dibalasnya? Kapan dibalasnya? Di dunia saja. Nah, akan kita teruskan pembacaan ini, footnote nomor 4 setelah azan insyaallah. Silahkan salah satu azan kita teruskan. Nah, wajadallah, orang kafir akan mendapati Allah indahu, di sisi Allah, fawafahu hisabah, pasti Allah Ta'ala akan memenuhi perhitungannya. Nah, footnote nomor 4 kita baca. Qala Syinkiti rahimahullah, berkata Al-Imam Muhammad Amin As-Syinkiti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran. Amalul kafir, amalnya orang kafir, idza kana 'alal wajhi sahih, apabila amal orang kafir adalah benar, menolong, membantu, sedekah, ya, membebaskan orang yang kesulitan, memberi makan, ya, demikian. Amalul kafir, amalnya orang kafir, idza kana 'alal wajhi sahih, apabila benar, annahu yujza bihi fid dunya, bahwa amal orang kafir itu akan dibalas ketika di dunia. Kapan dibalas? Kapan dibalas? Fid dunya, ketika di dunia. Kama audahna fi suratin Nahli, sebagaimana kami terangkan dalam surat An-Nahl, kata beliau, fil kalam, ya, dalam menjelaskan ala qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan,
dan ia dalam keadaan beriman. Lalu beliau terangkan juga, wa qad dallat ayatun, dan sungguh telah menunjukkan ayat-ayat yang banyak min kitabillah, dari Al-Qur'an, ala intifa'il kafir, bahwa orang kafir akan mendapatkan manfaat, ala atas intifa'i, ngambil manfaat sapa al kafir, wong kafir. Jadi orang kafir mengambil manfaat bi amalihi, dengan amalnya, di dunia. Ya, jadi orang kafir, kita ulang lagi, sebagaimana nos ayat Al-Qur'an, mereka mendapatkan manfaat dari amal baiknya. Tapi kapan? Di dunia. Baik. Ya. Dunal akhirah. Adapun di akhirat tidak. Di akhirat mereka tidak akan mengambil manfaat dari amalnya. Misalkan manfaat di dunia disebut sebagai bapak listrik, bapak otomotif, bapak pembangunan. Nah, ya, demikian. Kaqauli ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwa orang kafir mengambil manfaat dari amal baiknya di dunia. Man kana yuridu harsal akhirah, man siapa saja yuridu yang menghendaki harsal akhirah, ya, nah, buah hasil karya di akhirat, nazid lahu fi harsih, maka kami akan menambahkan untuknya dalam pahalanya. Jadi orang yang beramal, ketika beramal asumsinya akhirat, maka pahalanya akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya satu diganjar satu, tapi minimalnya seperti firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Itu minimal. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala bi asyri amsaliyah, 10 kali lipatnya. Bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai lipatan yang tak terhingga, omega. Ya, demikian. Wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang ingin mendapatkan panenan di dunia, nu'tihi minha, kami beri juga dia minha, dari dunia tersebut. Wa ma lahu, dan tidak ada baginya fil akhirati, di akhirat, min khalaq, dari bagian. Saya ingin bertanya, mereka-mereka yang kafir, walaupun untuk pangan mereka berkarya sehingga memudahkan carane golek pangan kangge wong sak jagat. Saya dulu pernah membuka toko pertanian, sehingga sering saya mengungkapkan kalimat untuk pangan kami berkarya. Kenapa? Yang kita dep adalah hasil mereka-mereka yang memeras otak supaya bisa mengeluarkan dan meningkatkan produktivitas hasil pangan. Ya, semboyan mereka memang begitu. Untuk pangan kami berkarya. Itu berarti dunia itu akhirat. Hah? Dunia. Ya. Kata Allah Ta'ala, Allah firmankan di ayat ini, nu'tihi minha, kami akan beri darinya. Nah, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagian bagi dia di akhirat. Berarti kan nu'tihi, kami beri dia minha, sebagian darinya. Apa rumangsamu wong nyambut gawe mek gur kangge donya mesti untung 100% seperti yang dia dambakan. Lah kok penak men to, Kang? Ya ora. Kadang nyandur jagung, nanduri lemah 100, sing topinan gaji separuh. Apa maksudnya topinan gaji? Tukule putih. Di sini nggak ada petani ya? Ada petani enggak? Wah, sehingga sama enggak paham. Atau buka toko sana, buka toko sini. Ya, ini ngono mek ngerti kon dadi satpam bagi toko depannya. Apa maksudnya satpam dari toko depannya? Enggak ada satu pun yang masuk dan beli. Nah, jadi orang yang berkaya untuk dunia dan karena dunia tidak selamanya mendapatkan seperti apa yang dia inginkan, tapi dia akan mendapatkan sebagian darinya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala sang pembagi. Kita teruskan. Jadi demikian. Wa qauli ta'ala, juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya,
Man siapa saja yuridul hayata dunya yang ingin mendapatkan kehidupan di dunia, hidup yang layak, ekonomi yang lancar, kesehatan yang terpenuhi. Nah, ya. Wazinataha dan perhiasannya nuwafi ilaihim, kami penuhi kepada mereka a'malahum amal mereka fiha di dunia. Wahum dan adalah mereka fiha di dunia la yubkhasun, tidak akan dikurangi. Ingat, mereka tidak akan dikurangi. Tapi maaf, apakah maksud tidak akan dikurangi adalah tidak akan dikurangi dari keinginan mereka? Enggak, tidak akan dikurangi dari jatahnya. Sebab uang niku senek jatahe dhewe. Istilahnya umpama dhewe budal neng donya niku wis nggawa gelas dhewe. Ora mungkin gelasmu ketuker karo gelasnya tanggamu. Lek gelasmu cilik ora mungkin kok ujug-ujug malih morong gede, bumbung dan seterusnya, ora mungkin. Ya, begitu dan seterusnya. Ning sampean ndak didudoi gelasmu pas lahir kae sepiro jatahe. Ya. Nah, kita teruskan. Sehingga mereka punya semboyan untuk pangan kami berkarya. Ya. Nah, baik, kita teruskan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dikurangi, dalam tanda kutip dikurangi dari haknya, dikurangi dari jatahnya. Mereka tidak akan dikurangi. Nah, bukan berarti mereka tidak dikurangi dari keinginan. Nah, ulaika mereka itu alaisa lahum, tidak ada bagi mereka fil akhirati, di akhirat, illa kecuali an-nar, neraka, wahabito dan hapuslah masana'u apa yang mereka buat fiha di dalamnya, wabatilun dan sia-sialah makanu ya'malun apa yang mereka amalkan. Jadi ayat-ayat yang telah kita baca di dalamnya menyebutkan bahwa orang kafir mereka mendapatkan imbalan dari usahanya, baik dengan Nobel, baik dengan sertifikat, baik dengan keuntungan, baik banyaknya user, baik banyaknya customer, atau baik banyaknya sales. Wong niku enek sing butuhe mek ora akeh sales, untunge ora patek dipenting nih. Sing penting akeh-akeh sales sih. Kenapa? Uripe pengen bahagia ketika bersama yang lain. Ya, demikian. Kita teruskan. Wahabito dan akan hapus masana'u fiha apa yang mereka perbuat di dunia. Wabatilum makanu ya'malun. Wabatilun dan hapus makanu ya'malun apa yang mereka amalkan. Jadi ayat ini demikian juga ayat yang setelahnya menyebutkan bahwa orang kafir mendapatkan apa yang mereka cita-citakan ketika di dunia dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan jatahnya masing-masing. Seorang pembalap yang lahir sejak kecil wis cekelane motor gelimpangan yang motor bocor sikile dadal jual mergo balapan motor ndak apa-apa. Bagaimana cita-citanya untuk mendapatkan, akhirnya ada yang sampai kepada pembalap kelas dunia dan seterusnya. Ya enek sing sikile nyantol ning pager ning pangga ora dadi pembalap. Pembalap kelas RT kalah terus. Enek ngono kuwi. Mendambakan menjadi timnas, timnas RT ning sikile wis kadung ceklek kesandung garese kancane. Enek umbruan. Ning ada juga yang sampai mendapatkan Nobel. Ya. Baik, kita teruskan. Wa hadzal ladzi dallat alaihi hadhil ayah, yang ditunjukkan oleh ayat tersebut, apa yang ditunjukkan? Bahwa orang kafir akan mendapatkan buah karya mereka di dunia, dibalas dan diberi cita-citanya dan dikabulkan apa yang menjadi keinginannya. Ya. Minal intifa, dari mereka mengambil manfaat bi amalihi as-saleh, dengan amal saleh mereka fid dunya, di dunia
dunal akhirah, tidak di akhirat. Artinya mereka mendapatkan pahala di dunia, imbalan di dunia, bukan di akhirat. Maksudnya wafahu hisabahu fid dunya. Wafahu, Allah akan memenuhi orang kafir hisabahu, perhitungannya fid dunya, di dunia, ala hadzal qaul, berdasarkan pendapat ini bahwa orang kafir diganjar. Kapan diganjar? Kapan diganjar? Di dunia. Ya. Nah, waqad dan sungguh bayyana Allahu azza wa jalla, Allah taala telah menerangkan. Masih perkataan Syekh Muhammad bin Amin As-Sinkiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Adwaul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran. Kama sebagaimana bayyana Allah taala telah terangkan fi surati Bani Israil, dalam surat Bani Israil. Naam, annama dallat alaihi ayat min intifa'il kafir bi amalihi salih fid dunya annahu muqayyadun bi masyiatillah. Ya, sebagaimana disebutkan di surat Bani Israil, surat apa? Al-Isra. Annama dallat alaihi ayah, bahwa apa yang disebutkan oleh ayat tersebut min intifa'il kafir, dari mengambil manfaatnya al kafir, orang kafir, bi amalihi as-salih, dengan amal mereka yang saleh, fid dunya, di dunia, annahu, bahwasanya dia apa? Orang kafir mengambil manfaat dari amalnya di dunia, muqayyadun, adalah ditentukan bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Seberapa manfaat yang mereka dapatkan? Apakah seperti yang mereka dambakan? Tidak. Tapi apa? Seperti yang dikehendaki oleh Allah. Wadzalika fi qoulihi ta'ala, dan itu adalah seperti yang difirmankan oleh Allah, man kana yuridu al-ajilata, siapa yang menghendaki kontan. Apa itu al-ajilah? Kontan, disegerakan. Karena mereka katakan dunia itu kontan, akhirat itu tempo. Siapa yang ingin dunia kontan, ajalna lahu, kami segerakan untuknya, fiha, di dunia, manasya, seperti yang kami kehendaki. Seperti karpe dewe napa sak seperti yang Allah kehendaki? Seperti yang Allah kehendaki. Liman, bagi orang nuridu, yang kami ingini. Ini kriterianya ada dua. Satu, mereka akan mendapatkan manfaat seperti yang Allah beri, seperti yang Allah tentukan. Bagi siapa? Bagi yang Allah inginkan. Karena tidak setiap orang yang menginginkan dunia itu akan mendapatkannya. Wis kadung kafir ning awake lara, kepalu ketutu, lorone tenan. Wis kere pisan. Orang Yahudi ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyapanya, Yahudi mengatakan, wahai engkau, bukankah kakekmu mengatakan bahwasanya dunia adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang yang beriman. Sekarang coba lihat, sampean jarene penjara ning nyuwun sewu jenenge Hasan bin Ali niku lek numpak kendaraan mewah. Jaran ora sembarang jaran, ora jaran gindokaran sing ditumpaki, jaran sing apik. Klamben ya ngono, klambine apik-apik, wong jenenge Hasan bin Ali. Lek rabi ora usah ditakokne ping pira lek rabi. Lah nyapa? Lemben wong tuwek pengen ngepek mantu Hasan bin Ali. Saman syukur ora didedekne Hasan bin Ali, mengko sampean bingung lek mu nolak. Nggih Pak Dahlan nggih. Nah, walaupun setelah dinikah oleh Hasan bin Ali, kebanyakannya setelah itu diceraikan. Sehingga bapaknya Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan sampai kamu nikahkan dengan Hasan bin Ali, anak-anak kalian. Ning sapa sing ora pengen duwe mantu? Sinten? Hasan bin Ali. Walaupun berarti mantu terus dipegat, ora apa-apa. Rondone Hasan bin Ali luwih apik daripada perawan sing ora payu rabi. Ning sama duduk Hasan bin Ali lho ya. Lalu apa kata Hasan bin Ali? Ya, memang Nabiku mengatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang kafir
Ya, penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Sampean nyuwun sewu, Yahudi niku yo elek, yo kere, yo ora duwe. Sampean ditinjau daripada apa yang akan kamu dapatkan di akhirat berupa azab, berupa neraka. Kowe iki kaya ning swarga bebas kowe ning donya. Ning kami dinisbahkan kepada apa yang Allah Ta'ala janjikan berupa nikmat, seakan-akan kami terpenjara, karena seorang mukmin tidak akan mungkin mampu merasakan nikmatnya surga kecuali harus dia nyeberangi sebuah jembatan yang disebut kematian. Jadi wong iman ahlus sunnah sugih ki ora apa-apa. Wong kafir ora kudu sugih, wis kadung kafir kere pisan, elek pisan, lara-laran pisan, bencut ning dunyane, kere ning akhirate. Ya, demikian. Sehingga perhatikan firman Allah Ta'ala bahwa tidak setiap orang yang mendambakan dunia akan mendapatkan dunia. Orang yang mendambakan dunia akan mendapatkan dunia fima manasya, sesuai dengan kriteria yang Allah kehendaki. Liman nurid, bagi siapa yang Allah inginkan. Jadi ukurannya Allah yang ngukur, siapa yang berhak Allah yang menentukan. Jadi jangan sampai ada prediksi lek ngono dadi kafire penak. Urung mesti. Lah nyapa buktine? Wong Yahudi di hadapan Hasan bin Ali. Kowe engko sanuke kadung dadi kafir kaya Yahudi. Sementara aku panggah mukmin ya mudah-mudahan seperti Hasan bin Ali. Kenapa demikian? Karena masalah dunia sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ya, demikian. Summa ja'alna, kemudian kami jadikan lahu baginya jahannam yaslaha, yang akan dia masukinya. Mazmuman dalam keadaan celah, madhuro dalam keadaan hina. Nah, ya demikian. Kita teruskan. Jadi kalimat fawafahu hisabah, apa maknanya? Allah memenuhi perhitungan bagi orang kafir ketika mereka di mana? Di dunia. Orang kafir diganjar tapi di dunia. Ganjarannya piye? Padha karo karepe? Ndak, seperti yang Allah tentukan. Seperti yang Allah Ta'ala tentukan bagi mereka yang Allah kehendaki. Keberhasilan itu di tangan Allah. Kita teruskan. Lam yakhfa alaihi min amalihi fawafahu hisaba. Allah akan memenuhi perhitungannya. Kenapa? Lam yakhfa alaihi min amali. Kembali kepada ayat halaman pertama. Lam yakhfa alaihi, tidak akan ada yang samar alaihi atas Allah min amalihi, dari amalnya. Nah, nakirun wala kitmirun. Ya. Atau boleh juga dibaca lam yukhfi, tidak ada yang disembunyikan oleh Allah min amalihi, dari amalnya. Nakirun, walaupun seperti nakir, wala kitmirun, tidak juga seperti kitmir. Yang dimaksudkan nakir adalah jenengan ngertos kurma. Tahu kurma? Kurma itu ada legoane. Legoane enek garise putih rupane. Itulah nakir. Kalau kitmir adalah kulit arinya kurma. Jadi kurma enek dagingnya, ngesore daging enek kulit ari yang berwarna putih, itulah kitmir. Jadi Allah Ta'ala enggak akan menyembunyikan amal hamba walaupun sebegitu kecilnya. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat, semua kita sekarang sudah masuki bulan Dzulqa'dah. Salah satu dari bulan-bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Semua amal baik di bulan Dzulqa'dah dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana semua kemaksiatan di bulan Dzulqa'dah, sebagaimana bulan-bulan haram yang lainnya dibesarkan dosanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi waktu kita di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram dan bulan-bulan haram, dan kita dibimbing di atas keistiqomahan, di atas takwa kepada Allah. Kita teruskan.
Walan yu'dima minhu qalilan wala katsira. Walan, dan tidak akan mungkin yu'dima, Allah Ta'ala menghilangkan, meniadakan, minhu dari amal hamba, qalilan, walaupun kecil. Wala, dan tidak juga katsiran, walaupun besar. Lawang kecil saja tidak dibuang, apalagi besar. Itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu zat asy-syakur. Apa maknanya asy-syakur? Zat yang maha bersyukur. Tidak ada satu amal hamba pun kecuali akan diganjar. Tidak ada ganjaran yang diberikan kecuali Allah Ta'ala kepada hamba kecuali dengan dilipat gandakan. Wallahu, dan adalah Allah sari'ul hisab, maha cepat al-hisab, perhitungannya. Fala yastabti'ul jahiluna, maka jangan sampai menganggap lambat al-jahiluna, orang-orang yang bodoh. Bagaimana Allah akan menghisab hamba sementara Allah taat, sementara hamba itu sak dayak cacai. Wong kita memberikan pelayanan, misalkan dukcapil saja memerlukan waktu yang bermenit-menit, bahkan pendaftarannya harus antri lewat online. 1 bulan yang akan datang baru silahkan datang. Piye Allah harus menghisab menungso sak menikahi. Ingat, Allahu sari'ul hisab. Sampean tidak boleh menganggap lambatnya Allah Ta'ala dan menghisab hambanya. Dalam sebuah hadis, perhatikan betapa cepatnya Allah Ta'ala dalam menghisab hambanya. Betapa cepatnya Allah dalam memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW sabdakan, ya ibnu Adam, law anna awwalakum wa akhirakum kanu fi sa'idin wahidin fas'aluni kullan mas'alatahu thumma utiyahu kullan mas'alatahu aw kama qala. Nah, ma naqasa dzalika min ma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila fil jam. Au kama qala sallallahu. Wahai anak Adam, wahai hambaku, seandainya kalian yang pertama kalian yang terakhir kalian, manusia kalian, jin kalian, semua berada di satu tanah lapang. Semua minta seperti apa yang dia minta. Semua diberi sesuai dengan pemberian, sesuai dengan yang dia minta. Dalam satu waktu, tidak ada yang tertukar. Tidak ada yang salah tempat. Mana qasadalik, tidak akan mengurangi hal tersebut. Mimma indi, dari apa yang ada di sisi Allah, illa kecuali kama yang kusul mikhyat, kecuali seperti jarum yang mampu mengurangi idza udkhila fil jam, bila dimasukkan ke dalam lautan. Saya ingin bertanya, seandainya dome gedine sakmene, sing dom gedine sakmene dom napa Pak Toyo? Dam goni nggih, kira-kira ya sakmene, kurang cilik titik. Lebokne mak bledeng ning banyu, digawa munggah, kira-kira nggawa pira deh? Berapa yang dia bawa? Berkurang ke air laut? Wallah, seandainya seluruh hamba memohon kepada Allah, semua diberi, detik itu juga, saat itu juga, seperti apa yang menjadi permintaannya, nggak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun seandainya berkurang, tidaklah ia berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan ke situ kemudian ditarik kembali. Tidaklah hadis semacam itu, dan juga ayat-ayat Al-Quran memberikan inspirasi kepada kita. Ojo sampean waleh jaluk datang Allah Ta'ala. Ingat, sebesar apapun yang menjadi kebutuhanmu, dia adalah sangat kecil dan tidak berharga di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau yang minta, seluruh makhluk minta. Jangankan yang satu sekarang, yang satu nanti, yang lain besok, yang lain besok lusa. Silahkan meminta sekali waktu, semua yang menjadi kebutuhan Allah Ta'ala akan memberi saat itu juga, dan tidak ada yang tertukar dan tidak akan berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan. Fala yastabdi'u al-jahilu dzalikal wa'da. Fala, maka jangan sampai ketika Allah mengatakan bahwa dirinya sari'ul hisab, jangan sampai seorang yang bodoh yastabdi, menyangka lambat, ya, Allah Ta'ala dzalikal wa'da, terhadap untuk memenuhi janji itu. Fa innahu, maka sungguhnya Allah la budda min ityanihi, pasti akan mendatangkannya. Naam, wallahu ta'ala a'lam.
Lalu dikatakan di sini, wa masalaha Allahu, dan Allah Ta'ala memberi perumpamaan bagi amalnya orang kafir, bisarabi dengan fata morgana, allati biqi'atin yang berada di qi'ah. Apa itu qi'ah? La syajara fihi wala nabat, tempat yang tidak ada pepohonan besar, tidak ada juga tumbuhan kecil. Wa hadza mithalun lahum, dan ini adalah perumpamaan bagi orang kafir. Kenapa? La khaira fiha wala birra, orang kafir itu tidak ada baiknya. Kenapa? Fatazku fihal a'mal, maka akan bertambah, akan menjadi baik amal mereka. Wa dzalika sabab lis-sababil mani' wa huwal kufur, dan itu semua adalah karena tidak adanya penghalang, yaitu kekufuran. Artinya sebagaimana fata morgana tidak ada kecuali pada daerah yang tanpa apa? Tanpa pepohonan, tanpa tetumbuhan. Demikian juga orang kafir, tidaklah di hati mereka kecuali sesuatu yang gersang, tidak akan ada tanamannya. Mungkinkah tempat yang gersang diharapkan buahnya? Apa jawabannya? Tidak mungkin tempat yang gersang diharapkan menghasilkan buahnya. Dan demikianlah orang kafir di dalam hati mereka. Wal masalus tsani, dan perumpamaan yang kedua, libutlani a'malil kufar, dalam rangka untuk mengungkapkan kebatilan atau hilangnya amal, manfaat amalnya orang kafir adalah kadzulumatin, seperti kegelapan, fi bahrin lujiyin, di dalam lautan yang luji. Apa itu luji? Ba'idun qa'ruhu, yang jauh sekali dasarnya. Ya, mungkin lebih dari dalamnya laut Arafuru. Ya. Tawilun madahu, di samping dalam, tawilun madahu, sangat jauh jarak pandangnya. Kalau Arafuru mungkin tidak terlalu luas ya. Mana laut yang terluas? Atlantik atau Samudra Hindia? Hah? Dua-duanya ya. Nah, kita teruskan. Sudah dalam pun juga luasnya. Ya. Summa kemudian fauqahu, di atasnya, amwajun mutarakimah, ada ombak yang bertumpuk-tumpuk. Ombak dari arus bawah, ombak dari arus atas. Biasanya arus bawah dan arus atas itu sejalan atau tidak sejalan? Ya kadang sejalan, kadang berlawanan. Summa fauqa dzalik, kemudian di atas dua ombak yang bertumpuk-tumpuk tersebut, zulmatus sahab. Naam, zulmatus sahabi, gelapnya awan, al-mudlahimah, yang sangat gelap sekali. Dalam bahasa kita kalau kalimat al-mudlahimah itu adalah mendung mentiung. Diarani mendung mentiung, petengin dedet tenanan. Seakan-akan awan itu di atas kepala kita, mentiung kalek mapluk cebloke. Nah, summa kemudian fauqa dzalik, di atas semua itu, zulmatul lailil bahim, kegelapan malam yang sangat gulita. Berapa kegelapan? Kegelapan laut, dalamnya, luasnya. Kegelapan yang kedua, kegelapan ombak bawah, arus bawah. Kegelapan selanjutnya, kegelapan ombak arus atas. Ya, apabila lautnya dalam sekali, mungkin bukan hanya sebuah laut atas dan bawah, mungkin ada ombak dasar, mungkin ada yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya. Kemudian di atas ombak tersebut ada awan, lalu di atasnya lagi kegelapan malam. Ya, nah. Fashtaddatidz zulmatul jiddan, fashtaddat, maka sangat az-zulmatu, kegelapan, jiddan sekali, sangat gelap sekali. Bihaitsu, di mana annal kaina fi tilkal hal,
Sesungguhnya apapun yang ada dalam keadaan itu, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apapun yang ada ketika itu, ketika ia keluarkan tangannya, lam yakad yaraha, hampir-hampir tak tampak. Orang ketika gelapnya sangat, tanganmu dhewe iki lho, walaupun tok nggih senden, ndak patek ketok. Oh, jangankan kok tanganmu, irungmu lho ora patek ketok. Jangankan irungmu, githokmu sing ngalor ngidul ngetan ngulon selalu neng mburimu, ya ora bakal ketok. Ya. Demikian. Ma'qurbiha, bersama tangan itu dekat. Tangan itu dekat atau dekat sekali? Dekat. Saya ingin bertanya, orang ketika membersihkan mata dengan apa? Tangannya. Ning lek peteng ndak ketok tangane. La ilaha illallah. Itulah perumpamaan orang kafir. Gelap. Kebaikan yang di depan mata, jasa yang diberikan oleh tangan, ndak lihat ia tangan yang berjasa di matanya. Itulah orang kafir. Bukankah setiap orang kafir mendapatkan jasa Allah, nikmat Allah, mulai nikmat ia diciptakan, mulai nikmat ia mampu bernafas, mulai nikmat semua kebaikan datang kepadanya, bahkan belum dia minta ia sudah datangkan kebaikan kepadanya. Namun semua itu tak tampak bagi orang kafir. Itulah kegelapan orang kafir. Nah, fakaifa, lalu bagaimana bi ghairiha, selain tangan? Lek tangane tok sing cedek ora ketok, maka bagaimana dengan selain tangan? Kadzalika, demikian juga al-kufar, orang-orang kafir. Tara kama, telah bertumpuk-tumpuk ala qulubihim, di hati mereka, az-zulumat, semua kegelapan. Zulmatut tabi'ah, gelapnya watak mereka. Orang kafir wataknya biasanya ora pate apik. Jare sapa? Ya jare wong kafir. Jenenge wong kafir, lek jenenge molimo wis biasa. Lek molimo wis biasa. Oh, mabuk wis biasa. Seterusnya gandengane. Ya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Demikian. Allati la khaira fiha, yang tidak ada kebaikan. Jadi tabiate wong kafir, gawan bayake wong kafir, watake wong kafir, orane apike. Kenapa? Wis to, walaupun lugu, walaupun sopan karo menungso, lek ra sopan karo Allah, enek regane apa ora sopane nyang menungso? Ndak enek regane. Jadi sampean ora usah dadak tertipu dengan orang kafir. Wah, bocah iki melipis, bocah iki lugu, bocah iki alus, lek ngono tak peke mantu. Padahal nyuwun sewu, kafir musyrik. Allah berfirman, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau ajabakum. Sungguh budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun si musyrik mentakjubkanmu. Ya, demikian. Ya. Wallahu taala alam. Nah. Ya, demikian. Wa fauqahu, dan di atasnya mereka, di atas kegelapan tabiatnya, zulmatul kufri, wis watake elek, kafir pisan. Ya. Nah, wa fauqa dzalik, di atasnya zulmatul jahli, wis watake elek, kafir pisan, bodone tenan. Tidak ada manusia yang lebih bodoh kecuali orang kafir. Karena mereka tidak mau mengambil sesuatu yang manfaat dalam hidupnya untuk berbekal menuju akhirat. Sementara tidak ada yang paling bermanfaat dalam hidup bagi manusia kecuali iman dan amal saleh. Wis to, sak pinter-pinter wong kafir bodoh. Buktinya dia tidak mampu memilih apa yang paling manfaat. Bukanlah IQ, fungsinya adalah untuk mendahulukan sesuatu yang paling manfaat. Nah, ya. Dan berbahagialah semua kita ketika Allah Ta'ala pilihkan Islam dan iman sebagai jalan hidup kita, dan ngaji sebagai watak dan akhlak kita. Enek sing watake mek gur shopping, bener rezeki budale nyang shopping. Enek neh sing watake nyang dukun, enek apa ae budale yang dukun. Keberhasilan budale yang dukun, syukuran karo kang dukun. Enek musibah budale yang
dukun, sambat yang dukun. Bahagialah jenengan. Ya. Susah, sedih, bahagia. Nah, ngaji adalah merupakan jiwa kita. Ya, sehingga ada istilah Mojokerto mengaji, Jombang mengaji dan seterusnya. Kenapa? DPE pengen supaya jenenge ngaji itu adalah merupakan jiwanya. Menuntut ilmu adalah jiwanya. Karena Rasulullah katakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jenenge menuntut ilmu itu wajib bagi setiap pribadi muslim. Nah, ya, demikian. Wa fauqa dzalik, lebih dari itu, jadi kegelapan tabiat, watak, kegelapan kekufuran, kegelapan kebodohan. Di atas itu zulmatul a'mal as-sadirah amma dzukir. Gelapnya amal yang terbangun di ada asa apa yang disebutkan. Wong niku lek watake elek, amale piye? Ra karu-karuan. Wong niku lek jiwane kafir, ngamale piye? Ya rene apike. Nah, ya. Wong niku lek bodoh, hasil piye? Aduh, aja ditakokne. Lek remuk mesti. Ya, demikian. Jadi kegelapan tabiat, kegelapan kekufuran, kegelapan kebodohan, ya, kegelapan amal yang dibangun di atas 3 kegelapan sebelumnya. Nah, ya, demikian. Fa baqau fi dzulmah mutahayyirin. Karenanya orang kafir mereka akan tetap dalam kegelapan, kebingungan. Fi ghamratihim ya'mahun. Di dalam selimut yang menyelimuti mereka dan yang mengurung mereka, ya'mahun, dalam keadaan linglung. Ya, demikian. Sehingga mereka tidak akan mungkin mendapatkan satu kata yang disebut bahagia. Tidak mungkin mereka akan dapatkan bahagia. Tidak mungkin mereka akan dapatkan bahagia. Karena bahagia itu ketika bersanding dengan Allah. Wa anis siratil mustaqim mudbirin, dan mereka akan meninggalkan jalan yang lurus, membelakangi jalan yang lurus. Wa fi turuqil ghayyi wad dalal, dan di jalan kesesatan dan kegelapan yataraddadun, mondar-mandirnya. Dari satu kejelekan kepada kejelekan yang lain. Dari mo satu kepada mo liyane. Apa Ustaz? Dari mo satu kepada mo liyane. Mulai dari madatnya, mulai dari madonnya, mulai dari minumnya, mulai dari malingnya. Jadi wong kafir walaupun melipis tidak akan lepas dari apa yang dikatakan korupsi dan seterusnya. Karena mereka adalah maling-maling. Bagaimana mereka tidak akan maling? Karena mereka maling hak Allah Ta'ala yang diberikan kepada makhluk. Kalau mereka sengaja dan berani maling kepada hak Allah, maka maling kepada hak manusia bagaimana? Biasa. Ning masalahnya karo bedane maling konangan karo ora konangan. Nah, ya, kita teruskan. Ya. Wa fi turukil ghayyi wad dalal yataraddadun. Wa hadza, dan semua ini li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala khadzalahum, telah menghinakan mereka. Falam yu'tihi, maka Allah taala tidak memberikan kepada mereka min nurin, dari cahayanya. Allah enggak memberi mereka cahayanya. Ya. Nah, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa saja yang tidak diberi cahaya oleh Allah, fama lahu min nur, maka tidak ada cahaya baginya. Li'anna nafsahu zalimah jahilah. Kenapa ia tidak diberi cahaya? Karena dirinya zalimatun zalim, jahilatun bi'udi'uha. Nah, zalim bi'udi'uha. Falaisa fiha minal khairi wan nur. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari cahaya, tidak juga memiliki sedikit pun dari kebaikan. Illa, kecuali ma'ataha maulaha, apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, ya, wa manahaha rabbuha, yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala Rabbnya. Yahtamilu anna hadzainil mithalain li a'mali jami'il kufar, memungkinkan dua perumpamaan ini adalah perumpamaan untuk amal seluruh orang kafir. Muntabiqun 'alaiha, yang cocok dan syarat. Na'am wa adaduhuma, na'am wa adadahuma kullun, mana tadi? Jami'ul kufar kullun minhuma muntabiqun 'alaiha wa adadahuma. Masing-masing adalah cocok untuk keduanya, atau
sebagian dari penafsiran Nuskhah Sa'di mengatakan ada tambahan di sini kalimatnya yang tidak ada dalam nuskhah yang kita sebutkan. Saya lihat dulu. Sebentar. Jadi dua perumpamaan tersebut memungkinkan pas untuk seluruh orang kafir dengan tanpa kecualinya, atau sebagian lagi mengatakan di sini dijelaskan wa yahtamilu, dan memungkinkan anna kulla misalin, bahwa masing-masing dari dua perumpamaan tersebut li ta'ifatin, bagi satu kelompok, wa firqatin, dan golongan. Fal awwalu, perumpamaan yang pertama, lil madbu'in, bagi orang-orang yang diikuti. Jadi perumpamaan orang kafir yang menjadi tokoh adalah seperti apa? Apa perumpamaan yang pertama? Seperti apa yang pertama? Seperti Fata Morgana. Yang disangka dia adalah ada apa-apanya, tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Kemudian yang kedua, perumpamaan kedua adalah litabiin, bagi para pengikut, yang mereka adalah tertumpuk-tumpuk kegelapan di atas kegelapan, karena mereka sudah tidak mampu bergerak, tidak mau pindah, tidak mampu lari karena cengkraman atasannya, cengkraman tabiatnya, cengkraman keyakinannya, kemudian cengkraman pemimpinnya. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah, mudah-mudahan Allah ta'ala selamatkan kita dan bebaskan kita dari dua sifat yang tercela yang Allah sebutkan sebagai perumpamaan orang-orang kafir, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahi kepada seluruh kita cahaya yang terang benderang, sehingga kebaikan itu tampak bagi kita sebagai sebuah kebaikan, sehingga kita bisa mengikutinya, dan kegelapan itu tampak bagi kita kegelapan, sehingga kita bisa menghindar dan jauh darinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.